Ya, kali ini saya akan menjelaskan topik tentang Development of Audit Findings. Jika kita lihat dari keseluruhan proses audit manajemen, mulai dari preliminary survey sampai dengan mempersiapkan laporan audit, develop the audit findings ini merupakan proses yang hampir terakhir gitu ya, di mana kita mempersiapkan laporan tentang temuan-temuan yang berhasil kita kumpulkan selama proses audit di lapangan. Jadi kalau kita lihat roadmap-nya, ini ada titik merah, disinilah letak topik pembahasan kita kali ini. Langsung aja, eh, ketika kita melaporkan hasil temuan audit, maka ada 5 atribut yang harus kita sampaikan, yaitu statement of condition, yaitu kondisinya temuan kita itu seperti apa yang terjadi gitu ya. Lalu dilanjutkan kriteria, kriteria ini seharusnya bagaimana. Ya, bisa jadi kondisi yang kita temukan itu menyimpang atau ada kesalahan, ada kecurangan, ketidakefektifan, tidak efisien, tidak ekonomis gitu ya. Maka kriteria ini seharusnya bagaimana supaya tidak terjadi seperti itu gitu ya. Lalu kaos ini penyebab mengapa kondisi tersebut terjadi. Inilah yang menjadi concern bagi auditor untuk kita mencari lebih dalam lagi ke akar masalahnya, penyebabnya apa, bukan hanya sekedar gejalanya. Lalu ada efek, dampaknya apa dari temuan itu. Ya, jadi temuan itu jika kita biarkan dia akan mengakibatkan kerugian seperti apa atau dampak lain apa. Bisa jadi semakin tidak efektif, efisien ataupun ekonomis. Dan yang terakhir, rekomendasi dari auditor untuk mengantisipasi kondisi tersebut. Kita mulai dari yang pertama dulu. Statement of condition. Apa sih condition itu? Condition adalah apa yang telah auditor temukan selama di lapangan. Ditemukannya bisa dengan berbagai metode yang ada pada program yang telah kita rancang di audit program. Apa yang kita amati, observasi. Ya, metode ada banyak, bisa observasi, bisa wawancara, bisa stock opnam, bisa analisis dokumen, analisis rasio yang ada pada pembahasan topik sebelumnya. Ya, jadi hasil temuannya bagaimana disampaikan di sini. Apa yang defect, apa yang deficient, atau apa yang error. Jadi ada masalah apa, sampaikanlah di sini. Dan di sini ini merupakan what, when, where, how, step. Oke, jadi uh, ini menjabarkan kondisi itu mengapa bagaimana itu terjadi, mengapa itu terjadi, dan di mana itu terjadi, kapan gitu ya. Nah, maka dari itu untuk statement condition ini penting kita cermati. Jadi ada beberapa pertanyaan yang biasanya masuk ke saya gitu ya. Pak, jika kita sudah merancang program lalu kita tidak menemukan apa-apa dari dugaan yang di awal, jadi biasanya Anda kan sudah punya dugaan dari preliminary survey itu, lalu membuktikan di audit program. Terus selama audit di lapangan tidak menemukan bukti apa-apa, berarti itu dugaan yang salah dong, gitu ya. Nah, maka kondisi itu tetap Anda laporkan, oke, bahwa di sana sebenarnya tidak ada masalah, artinya nanti akan terlihat bahwa itu hanya sekedar dugaan kita yang tidak terbukti.
Tapi ini sedikit tricky karena bisa jadi nih tidak ada temuan itu penyebabnya satu karena memang itu hanya dugaan dan tidak terjadi. Atau mungkin yang kedua, sebenarnya itu terjadi namun kita kurang cukup cermat untuk menggali dan menemukan temuan itu, ya. Jadi inilah seninya gitu ya. Jangan terlalu mudah berpuas bahwa wah, kondisinya aman-aman saja. Bisa jadi kita yang belum menemukan. Maka tetap digali dengan berbagai macam metode, akan tetapi jangan dipaksakan. Jika memang tidak ada temuan, ya sudah. Itu ya. Nah, condition ini menggambarkan masalah-masalah temuannya yang ada selama Anda audit di lapangan. Dan kita lanjut. Yang kedua yaitu kriteria. Kriteria tadi saya sampaikan seharusnya bagaimana, yang benar bagaimana. Ya, kenapa kita bisa ngomong yang benar seperti ini? Karena kita mengukur atau membandingkan terhadap sesuatu. Jadi umumnya kondisi ini kondisi yang tidak tepat, entah itu tidak efisien, tidak efektif, tidak ekonomis, error, ada kesalahan, ada kecurangan, itu kondisi. Semuanya sifatnya kesalahan-kesalahan gitu ya. Maka kriteria ini sifatnya adalah yang benar bagaimana. Nah, standarnya bagaimana? Yang seharusnya seperti apa? Gitu ya. Maka pada tahap ini kita membandingkan antara kondisi kriteria yang kondisi yang terjadi dengan yang seharusnya itu seperti apa. Karena bisa jadi penyimpangan itu terjadi karena auditi melanggar ketentuan yang berlaku. Berarti kondisinya auditi itu melakukan kesalahan, kriterianya berarti peraturan yang berlaku, harusnya seperti itu yang dia langgar tadi. Oke. Nah, ini lebih dalam tentang kriteria standar ya. Jadi ada beberapa kriteria yang bisa kita gunakan sebagai acuan bahwa yang seharusnya berjalan itu seperti demikian. Ya, ini salah satu kriteria yang sumbernya dari internal organisasi. Ya, ini mulai dari kebijakan organisasi. Setiap organisasi pasti punya peraturan dan ketentuan yang berlaku bagi semua anggota organisasi. Artinya, jika ada yang dilanggar, berarti ada condition. Lalu kriterianya apa? Kriterianya ya peraturan yang seharusnya ditaati demikian. Lalu legislation, laws, and regulation. Ini berarti terkait hukum dan peraturan yang berlaku. Misal perundang-undangan. Karena bisa jadi nih yang kita audit berkaitan dengan peraturan pemerintah. Lalu contractual arrangement. Ini terkait tentang sistem kontrak, perjanjian yang berlaku, kontrak-kontrak yang berlaku. Lalu bagaimana arrangement funding. Funding ini berarti terkait keuangan. Ini biasanya ketentuan tentang keuangan, terus kebijakan keuangan. Maka bisa jadi kriteria ketika condition Anda itu berkaitan dengan keuangan, temuannya terkait keuangan, maka Anda bisa menyarankan bukan saran sih ini, tapi yang seharusnya menurut perusahaan itu seperti ini. Lalu ada plans, rencana organisasi dan departemen, goals and objectives. Jadi ada tujuan, ada sasaran. Nah, bahwa kita sepakati bahwa di awal bahwa audit manajemen ini memastikan bahwa semua audit ini berjalan sesuai standar peraturan yang sama dan mendukung pencapaian tujuan organisasi. Maka
tujuan organisasi ini, rencana organisasi ini bisa menjadi kriteria tersendiri. Artinya jika ada yang menyimpang berarti dia menyalahi rencana yang telah dibuat. Selanjutnya ada budgets, schedules, and detail plans. Berarti anggaran yang telah dibuat itu merupakan target dan kesepakatan. Maka jika ada temuan yang misal dia tidak memenuhi target dalam anggaran, tidak memenuhi jadwal tertentu, maka itu bisa kita bandingkan dengan yang seharusnya di anggaran seperti apa, jadwalnya harusnya seperti apa. Jadi ini untuk membandingkan antara condition dan kriteria. Ya, apakah betul condition itu kita nyatakan salah atau temuan error jika dibandingkan dengan kriteria yang ada. Selanjutnya, kriteria juga bisa berasal dari auditor sendiri, ya. Developed by the operational reviewer. Ini artinya di-develop oleh auditornya sendiri. Maka kita melihat sesuatu yang janggal bisa kita bandingkan dengan performance of similar individuals or function. Ini berarti kita melakukan internal benchmarking. Ya, misal ada seseorang tidak memenuhi target, lalu kita bandingkan dengan staf yang lainnya, ternyata staf lain bisa memenuhi target. Artinya orang yang tidak memenuhi target itu jadi sebuah masalah dan nanti kita cari tahu mengapanya. Bisa juga kita membandingkan kondisi perusahaan dengan similar organization, organisasi serupa atau bisnis serupa. Ini namanya competitive benchmarking. Jadi kita membandingkan praktek yang ada yang menurut kita janggal dengan praktek yang ada di organisasi lain. Atau bisa juga dibandingkan dengan industry or functionally related statistic. Ini kita sebut dengan industry benchmarking. Ini bermainnya dengan angka. Jadi misal Anda menggunakan rasio-rasio, Anda bisa benchmark dengan kompetitor serupa untuk membandingkan gitu ya, kondisi ini dibandingkan dengan kriteria yang ada pada perusahaan kompetitor serupa. Jadi ini bisa jadi pembanding juga perusahaan lain. Maka selanjutnya ada performance of functions outside the company. Ini best in class benchmarking namanya. Bisa jadi nih kinerja yang sama dilakukan oleh fungsi atau orang lain di luar perusahaan meskipun ya lini bisnisnya tidak sama. Jadi misal kita membandingkan kasir. Misal perusahaannya ini perusahaan jasa. Lah apakah prosedur kasir yang misal kita nilai prosedurnya tidak efisien gitu. Kita bisa bandingkan dengan prosedur kasir yang ada pada perusahaan dagang. Meskipun perusahaan yang kita audit adalah jasa. Artinya bisa menjadi best in class benchmarking. Kita belajar good practice dari fungsi serupa meskipun dari organisasi atau bisnis yang tidak sama lininya. Bisa juga kita mendevelop kriteria dari past and present performance of the organization. Kita bandingkan kinerja masa lalu dan yang sekarang, ada peningkatan atau penurunan. Bisa juga dengan engineered standards. Ini kita merancang standar peraturan gitu ya, standar ketentuan. Jadi kita rancang sebagai pembanding dari ke kondisi yang terjadi. Berikutnya bisa juga dari special analysis or studies. Ini spesifik terkait sebuah pekerjaan, kita bisa lakukan bandingkan dengan misalkan dengan jurnal praktek yang baik seperti apa atau bandingkan dengan buku gitu ya. Itu bisa. Lalu bisa juga reviewers judgment. Judgment ini berarti kita menggunakan intuisi kita. Ini harusnya seperti ini. Nah, itu bisa jadi kriteria. Atau sound business practices. Ini dari praktek bisnis.
yang lain ya, hampir sama dengan benchmarking gitu ya. Dan good common business sense, ini juga intuisi. Kita pasti Anda sudah mempelajari yang namanya mata kuliah SIA, Sistem Informasi Akuntansi, dan di situ sebenarnya secara tidak langsung melatih uh, common business sense Anda. Jadi dari situ Anda bisa menilai, wah ini ada yang tidak tepat. Jadi harusnya seperti ini, gitu ya. Nah, lanjut, kriteria itu berisi tentang informasi yang relevan terkait kebutuhan manajemen. Ya. Jadi misal temuannya prosedur kasir tidak efisien, ya kriterianya ya tentang itulah ya, jangan sampai menyimpang. Ya, jadi akurat juga itu perlu. Misal kita bandingkan dengan perusahaan kompetitor gitu ya, jelaskan juga kenapa alasan Anda membandingkan itu. Karena jika tidak diperjelas bisa menimbulkan ketidakakuratan, bias gitu ya, biasnya auditor, sehingga manajemen akan mempertanyakan itu. Lalu information is received in sufficient time, karena waktu kita terbatas, maka juga tentukan kriteria atau pilihlah kriteria yang sesuai dengan kapabilitas kita, karena semakin banyak kriteria yang kita gunakan juga akan time consuming. Nah itu dilemanya di sana ya, kita terbatas waktu, sedangkan kriteria pembanding itu bisa sangat banyak sekali jenisnya, dan informasi itu mudah dipahami ya. Jadi itu tentang kriteria. Maka kita lanjut ke yang ketiga, yaitu cause, penyebab temuan ini terjadi. Ini yang paling penting seharusnya, karena kalau Anda amati tadi pertama condition itu kejanggalan apa yang terjadi Anda ceritakan, berikutnya kriteria harusnya demikian, lalu cause, mengapa kondisi itu terjadi kalau ada yang seharusnya. Nah berarti ini yang harus kita gali benar-benar supaya kita benar-benar tahu akar masalahnya. Ini cause, bukan simptomnya atau gejalanya. Nah, misal ya, saya ambil contoh yang sederhana, seseorang sakit flu, maka yang salah bukan flu-nya, yang salah adalah mungkin pola hidup orang tersebut, tiap hari minum es gitu ya, lalu makan makanan yang tidak sehat, kekurangan vitamin C, kemudian sering hujan-hujanan. Nah itu, maka penyebabnya adalah bukan flu-nya yang membuat orang tidak produktif gitu ya, flu, tapi yang menjadi akar masalah adalah pola hidupnya. Oke. Ya isu yang lagi kekinian yaitu corona gitu ya. Misal seorang terkena corona gitu ya, kondisinya itu kan masalah gitu ya. Seharusnya penyebabnya adalah ya bagaimana orang itu bisa tertular, bukan coronanya yang disalahkan gitu ya. Nah, maka mengapa, why did it happen, kenapa kondisi itu bisa terjadi, itu penting. Carilah akarnya, bukan gejalanya saja. Ya misal ambil contoh lagi yang lebih teknis, pencurian kas. Ya benar, pencurian kas ini sebuah temuan, sebuah kondisi, tapi di sini Anda gali kenapa itu bisa terjadi. Apakah karena lemahnya internal control? Berarti yang salah adalah internal controlnya. Apakah karena internal control sudah ada namun orangnya ini begitu barbar gitu ya, sehingga dia mencuri kas tanpa ragu? Berarti bisa jadi orangnya ini yang perlu kita evaluasi dan kita tinjau ulang internal kontrolnya nanti. Kenapa kok bisa ya sampai tetap tercuri meskipun internal kontrol sudah baik.
Nah, itu ya. Nah, bisa juga mengapa kegiatan operasional itu Anda katakan tidak efisien atau tidak ekonomis. Penyebabnya apa itu. Jadi di sini kita lebih banyak menggali penyebab. Nah, berikutnya ini dari buku ada beberapa kemungkinan jenis-jenis penyebab gitu ya. Ini bisa jadi referensi buat Anda semua karena mungkin perusahaan yang Anda audit selama project Auman ini bisa berbeda-beda gitu ya. Jadi ini bisa jadi referensi. Yang pertama, inefektif, tidak efektif atau lemahnya atau kurang memadainya sistem dan prosedur perencanaan. Jadi ini planningnya yang jelek. Bisa karena itu, jadi planning jelek menyebabkan kondisi atau temuan-temuan yang lain. Atau bisa juga karena confusing, membingungkan atau tidak efektif atau kesalahan struktur organisasi. Nah, jadi ini Anda ingat-ingat kembali di SIA ada apa? Sebuah teori yang dinamakan segregation of duties, yang mana artinya pemisahan fungsi. Ada 3 fungsi kalau Anda masih ingat-ingat: custodian, penyimpanan gitu ya, recording, pencatatan, dan authorization. Jika 3 fungsi ini dirangkap, maka besar kemungkinan terjadinya kecurangan atau pelanggaran. Nah, itu bisa jadi salah satu bagian dari lemahnya struktur organisasi perusahaan karena ada rangkap jabatan. Berikutnya, superfluous or unwieldy organizational hierarchy. Ini hierarki yang begitu rumit, begitu berbelit-belit, birokrasi banget gitu ya, membuat perusahaan semakin tidak efisien. Nah, ini bisa jadi penyebab tuh. Nah, lalu lack of effective delegation of authority. Ya, ini pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tidak efektif, bisa jadi tidak tepat orang gitu ya, atau tidak jelas koordinasinya. Nah, itu. Lalu inability or unwillingness to change, ini tidak mampu berubah, padahal kita tahu eh, bahwa perkembangan dunia semakin cepat gitu ya. Misal Anda menemukan perusahaan yang masih menggunakan manual, sistem manual, biasanya kalau Anda audit lalu Anda sudah tahu bahwa sekarang eranya teknologi, terus Anda tanya ke auditi kenapa tidak beralih ke teknologi, biasanya mereka menjawab seperti ini. Ya, we have always done it that way. Ya, kita biasanya melakukan dengan cara itu. Nah, ini yang repot gitu ya. Ini masalah mindset ya. Nah, bisa jadi auditi kita resisten untuk berubah meskipun sudah saatnya berubah, hanya karena mereka sudah punya habit atau terbiasa melakukan itu. Dan celakanya beberapa industri itu mengatakan it's industry practice. Jadi dia mengatakan ya seperti inilah bisnis ini, jangan dirubah lagi, nggak ada yang bisa dirubah. Padahal kita bisa memberi rekomendasi atau berdasarkan kriteria yang seharusnya yang baik seperti apa. Jadi ini lebih ke resisten dari auditi kita. Lalu ada lagi lack of effective or sufficient management or supervision. Jadi ini kurangnya pengawasan dan pengelolaan. Ini berarti yang salah di tingkat manajemennya. Nah, bisa jadi nih karyawan melakukan kelalaian hanya karena kurangnya atau minimnya pengawasan dan arahan. Jadi yang salah bukan belum tentu murni karyawannya itu sendiri, tapi bisa jadi manajemennya. Berikutnya, inadequate, misleading, or obsolete policies, procedures, directives, or standard. Jadi ini standarnya tidak memadai, tidak cukup, atau obsolete itu sudah kuno gitu ya, saatnya diperbarui. Nah, itu misal
Misal sekarang sudah eranya fingerprint, tapi eh, perusahaan masih menggunakan kartu ceklock manual. Nah, maka di situ bisa jadi muncul banyak kecurangan. Nah, bisa jadi nih penyebabnya karena eh, sistem fingerprint itu belum dilakukan. Artinya sistem presensi pakai kartu gitu ya, yang manual itu banyak celahnya. Maka itu bisa jadi salah satu penyebab. Nah, ini artinya kebijakan perusahaan, standar perusahaan, peraturannya itu perlu dirubah. Ya, ini hal yang umum terjadi karena biasanya seiring berjalannya waktu ada temuan masalah baru, maka dibuatlah peraturan atau kebijakan baru untuk mengantisipasi masalah tersebut terjadi lagi di kemudian hari. Ya. Berikutnya ada lagi lack of effective personnel procedures relative to. Nah, ini topiknya tentang SDM ya. Bagaimana uh, Departemen SDM perusahaan itu merekrut, kemudian memberikan orientasi, pelatihan, evaluasi, promosi, dan pemecatan. Ya, karena bisa jadi temuan atau kesalahan yang terjadi karena memang kurangnya kemampuan. Kalau Anda ingat ya di SPM ada 3 masalah pengendalian, yaitu tidak tahu, tidak mau, tidak mampu. Nah, ini masalahnya di tidak mampu. Kenapa kok bisa orang tidak mampu ini direkrut? Oke, kalau sudah direkrut, kenapa kok tidak di training kalau tahu bahwa dia kemampuannya kurang? Nah, itu bisa jadi penyebab ya. Berikutnya ineffective use of computerization ya. Bisa jadi karena komputerisasi, sistem komputerisasi sudah disiapkan gitu ya, sudah bisa digunakan, tapi penggunaannya tidak efektif. Nah, ini nanti bergantung kasus Anda masing-masing gitu ya. Nah, inadequate management and or operational reporting system ini berarti sistem pelaporannya itu kurang memadai gitu ya. Ini berarti kaitannya dengan mata kuliah SIM, bagaimana perusahaan mengenerate laporan dan mengambil decision gitu ya. Bisa jadi masalah terjadi karena pengambilan keputusannya yang salah. Pengambilan keputusan salah karena sistem pelaporannya yang tidak cukup baik. Lalu kurangnya komunikasi, ini bisa jadi sebuah masalah, penyebab ya, penyebab masalah. Lalu personal inadequacy, jadi ini keterbatasan atau kesalahan personal ya, contohnya tidak sengaja, tidak teliti gitu ya, tidak memperhatikan peraturan yang ada, atau salah melakukan sesuatu, tidak jujur, lack of effort gitu ya. Nah, itu lanjut ada inadequate resources, ini keterbatasan sumber daya. Sumber daya dalam hal ini cukup luas, tidak hanya sumber daya itu biasanya identik dengan barang gitu ya, tapi sumber daya itu ada manusia juga ya, SDM, equipment, peralatan, lalu material, supplies, dan fasilitas. Nah, misal kayak kasir, pencurian kas gitu ya, kenapa Anda lihat tuh ada berangkasnya enggak? Nah, berarti salah satu penyebabnya bisa jadi karena kurangnya fasilitas untuk mengamankan kas. Nah, kayak itu. Selanjutnya ineffective operating systems and procedures. Ya, ini sistem dan prosedur bermainnya di SIA, di flowchart, prosedur kerja, SOP gitu ya. Anda bisa tinjau di sana. Lalu deviation from expected standard or criteria. Jadi sudah ada standar, sudah ada target, sudah ada peraturan, kriteria yang seharusnya dilakukan, tapi dia menyimpang. Nah, ini tapi harusnya bisa digali lagi, khusus yang deviation ini, karena orang menyimpang pasti ada penyebabnya. Ya, penyebabnya apakah karena dia tidak mampu memenuhi, berarti kaitannya dengan yang di atas tadi.
lack of effective personnel procedures. Nah, berikutnya ada lack of knowledge that a problem or condition exists. Ini kurangnya pengetahuan dan wawasan bahwa ada kemungkinan masalah. Sometimes auditi itu kadang tidak menyadari, oh iya ternyata dengan seperti ini bisa menyebabkan masalah-masalah ya. Nah, itu lack of knowledge ya. Jadi wajar jika auditi tidak punya knowledge yang cukup terkait sistem informasi, terkait prosedur, terkait peraturan, terkait pengendalian. Karena tidak semua auditi itu punya latar belakang accounting. Nah, kita lanjut ke bagian yang keempat, yaitu effect. Effect ini jika kita translate artinya adalah dampak gitu ya. So what? Jadi kenapa jika kondisi itu kita biarkan, what would happen? Apa yang akan terjadi gitu ya. Apa dampak dari temuan itu? Apa hasil akhir dari temuan itu? Nah, maka di sini bisa kita tampilkan the present or potential impact on the operation step. Jadi dampaknya bakal seperti apa, baik itu dampak yang sekarang terjadi atau kemungkinan terjadi terhadap kegiatan operasional perusahaan. Nah, dampak ini bisa kita jabarkan lagi gitu ya, ada banyak kemungkinan. Ini juga bisa jadi referensi buat Anda selama menyusun efek gitu ya. Nah, ada indikator atau indikator munculnya dampak bagi operasional perusahaan bisa bermacam-macam. Contohnya ini dari aspek management and organization. Bisa jadi nih dampaknya menyebabkan perencanaannya semakin buruk dan pengambilan keputusan salah gitu ya, karena kondisi yang terjadi gitu ya, kondisi yang di bagian pertama tadi. Lalu terlalu luas rentang atau range pengendaliannya sehingga atau buruknya komunikasi. Ini biasanya disebabkan karena birokrasi gitu ya. Birokrasi yang terlalu berbelit, maka effort untuk kontrol dan koordinasi itu semakin besar yang dibutuhkan. Bisa juga badly design system and procedures. Jadi dampaknya adalah sistem dan prosedur menjadi buruk, tidak membuat perusahaan efektif, efisien lagi. Lalu excessive crisis management. Krisis, nah ini bisa menyebabkan krisis gitu ya permasalahannya. Lalu excessive organizational change and or inadequate delegation of authority. Jadi ini hampir kontra dengan kaos dan kriteria tadi ya. Jadi ini dampaknya jika situation itu kita biarkan. Dari aspek personal relation gitu ya. Tadi di kaos itu ada penyebab, yaitu lemahnya sistem rekrutmen, orientasi, training, dan seterusnya. Maka jika kita biarkan kondisi itu terjadi, ya sistem itu akan semakin kurang memadai. Ya, artinya semakin tidak mendukung perusahaan gitu ya. Lack of clearly communicated job expectation. Nah, ini misal penyebabnya itu karena targetnya, ya berarti dapat menyebabkan ekspektasi pekerjaan itu tidak tersampaikan dengan baik gitu ya. Atau bisa jadi menyebabkan idle nganggur ya. Jadi banyak penyebab. Nah, ini dampaknya ya. Nganggur idle pun itu bisa karena gini, kalau di mata kuliah AM itu Anda mengenal idle kan ya. Idle capacity. Kapasitas produksi yang istilahnya mubazir, tidak dimanfaatkan, dioptimalkan dengan baik.
Itu penyebabnya bisa karena perencanaan yang buruk atau SDM-nya yang kurang memadai untuk menggunakan peralatan atau mesin itu. Nah, dampaknya idle capacity gitu ya. Excessive ini berlebihan. Nah, lalu ada poor employee moral. Moral karyawan bisa jelek. Misal ada pencurian terus tidak ditindaklanjuti, ya dampaknya akan membuat moral karyawan yang lain akan ikut tercemar gitu ya. Lalu excessive overtime, ini lembur, bisa menyebabkan lembur temuan itu, atau justru menyebabkan absen ya. Kemudian unclear responsibility or authority relationship, jadi nggak jelas hubungan tanggung jawab dan bertanggung jawabannya. Ini biasanya masalah job desk dan struktur. Nah, kita lanjut, ada lagi kemungkinan dampak dari aspek manufaktur ya, kegiatan produksi dan kegiatan operasional, ya akan menyebabkan salah satu dampaknya jika auditi Anda di bidang produksi, ini bisa jadi referensi gitu ya. Poor manufacturing methods, nah, ini excessive rework, scrap or salvage ya. Jadi ini masalah-masalah produksi tidak efisien, tidak efektif juga gitu ya. Inefficient plan, layout or poor housekeeping, ini penyimpanan barang yang buruk, kemudian layout lokasi gedung atau pabrik denahnya itu tidak bagus, tidak strategis gitu ya. Nah, berikutnya idle equipment or operation personnel, nganggur gitu ya, peralatan nganggur, mesin nganggur, lalu sumber daya nganggur. Nah, penyebabnya apa ya, tergantung di temuan sebelumnya gitu ya. Lalu insufficient or excessive equipment, ini bisa kekurangan peralatan atau justru berlebih, peralatannya kelebihan. Ini misal temuannya terkait purchasing gitu ya, pembelian yang tidak terotorisasi gitu ya, maka dampaknya bisa menyebabkan excessive equipment, terlalu banyak peralatan yang akhirnya tidak terpakai. Berikutnya excessive production or operating cost, jelas ya, dampak ketidakefisien pasti akan terlihat di pembengkakan angka biaya. Lalu lack of effective production scheduling procedures, prosedurnya tidak efektif. Ini bisa karena orangnya tidak kompeten gitu ya, atau keterbatasan data. Nah, ini tapi di bagian ini kita membahas dampaknya saja. Penyebabnya, ingat sekali lagi, bisa dari bermacam-macam. Berikutnya di aspek purchasing. Nah, ini lahan basah kalau di perusahaan ya. Not achieving best practice, timelines and quality. Ini karena seleksi supplier biasanya nih. Suppliernya jelek sehingga kita nggak dapat harga yang bagus, atau sistemnya tidak menggunakan tender. Jadi ada kolusi, ada nepotisme gitu ya. Beli di teman sendiri, tidak transparan jadinya, sehingga harga yang didapat bisa jadi bukan harga yang terbaik, dan bisa jadi vendor itu komitmen untuk pengirimannya jelek sehingga molor gitu ya, atau kualitas barangnya jelek. Dampaknya bisa juga fanatism to certain vendor, ini berarti fanatik ke beberapa vendor tertentu, padahal sistem purchasing yang ideal itu adalah menggunakan tender dengan membandingkan beberapa supplier, kita pilih dengan harga, kualitas, dan kemampuan memenuhi produk yang terbaik ya. Tapi ini umum terjadi gitu ya. Jadi kita jadi mengandalkan satu vendor, dan ini jelek sekali dalam perusahaan ketika kita hanya bergantung pada satu supplier. Berikutnya lack of effective competitive bidding procedures. Ini prosedur competitive bid. Tender itu kan semacam lelang gitu ya.
dia menawarkan bidding gitu ya, yang kompetitif, tidak hanya harga tapi juga kualitas. Ini bisa jadi dampaknya adalah memburuknya sistem purchasing kita. Berikutnya, not using most effective system. Nah, ini dampak selanjutnya adalah tidak tercapainya atau tidak termanfaatkan sistem yang efektif seperti yang ada pada SIA gitu ya, bahwa setiap transaksi harusnya ada dokumen. Nah itu ya. Lalu ada excessive emergency purchases, ini pembelian yang mendadak berlebihan, dan umumnya unsur-unsur emergency ini cukup tricky gitu ya, bisa menjadi celah gitu ya, bisa menjadi dalih. Alih-alih mengatakan ini kebutuhan urgent, lantas langsung diotorisasi dan dilakukanlah pembelian ya, itu bisa jadi dampak yang jelek. Berikutnya, pembelian barang yang tidak penting dan mahal ya, ini lagi-lagi karena sistem tendernya tidak jalan biasanya. Lalu unmet delivery schedules, ini telat pengirimannya. Lalu yang terakhir ada excessive returns to vendor, tingginya tingkat retur, ini biasanya masalah kualitas. Itu dampak di produksi tadi. Sekarang di aspek indikator keuangan gitu ya, ya jelas dampaknya bisa, dampak dari sebuah masalah bisa menyebabkan jeleknya angka profit kita atau rasio kerugian kita, profit or loss gitu ya, bisa profit bisa loss, bisa apa bisa rugi, rasionya jelek gitu ya. Lalu memburuknya return on investment kita, ini biasanya terkait pembelian, temuannya itu terkait pembelian mesin, peralatan gitu ya, itu kan investasi. Jika dihitung ROI-nya bisa buruk jika pembelian itu tidak dilakukan dengan tepat. Berikutnya unfavorable cost ratios, ini di AB dan AM banyak rasio-rasio terkait biaya, Anda bisa manfaatkan gitu ya. Lalu unfavorable or unexpected cost or budget variance, ini Anda ingat-ingat lagi mata kuliah AB ada berbagai macam variance. Nah itu bisa menjadi dampak ya, variasinya jelek. Dan AB ini bolehlah Anda tengok sekali lagi, karena mengingat semester akhir tentu sebentar lagi Anda ujian skripsi dan akan menghadapi ujian komprehensif yang mana salah satu topiknya adalah cost accounting. Lanjut, terkait dampak pada aspek complaints. Ini jika komplainsnya datangnya dari customer gitu ya, bisa jadi komplain karena barang yang jelek kualitasnya atau layanannya yang jelek. Kalau datang dari employee bisa jadi tuntutan-tuntutan dari karyawan gitu ya, terus bisa ya banyak perlawanan lah, macam-macam bentuknya ya, mogok kerja dan sebagainya. Lalu vendor, ini poor quality or untimely deliveries, jadi complaints ya. Selanjutnya ada production, itu jadwal tidak terpenuhi, bahan baku tidak tersedia, lalu pengiriman tidak tepat, kualitas jelek. Kualitas ini Anda bisa tinjau lagi quality cost di mata kuliah AM. Material not available itu berbicara masalah safety stock di AB dan AM ya. Jadi semua mata kuliah masih berkaitan, bisa Anda gunakan dasar dalam menyusun laporan auman ini. Oke, kita lanjut ke bagian yang terakhir gitu ya, yaitu rekomendasi. Dari yang pertama tadi kondisi, masalahnya apa, yang kedua kriteria harusnya bagaimana, yang ketiga cause penyebabnya apa, yang keempat
efek, dampaknya apa. Yang terakhir, rekomendasi. Sebaiknya perusahaan melakukan apa, gitu ya. Jadi Anda harus bisa membedakan antara kriteria dengan rekomendasi. Kriteria itu ada hanya untuk membandingkan bahwa kondisi itu tidak sesuai dengan kriteria. Sedangkan rekomendasi, ini apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki kondisi tersebut. Ya, bukan sekedar pembanding ya. Nah, di situ bedanya. Rekomendasi ini bisa Anda susun berdasarkan knowledge yang Anda punyai dari berbagai mata kuliah dan kreativitas, ide, inovasi Anda. Silahkan disusun karena biasanya rekomendasi ini harusnya sifatnya teknis dan bisa dilaksanakan di lapangan. Sehingga rekomendasi ini bisa berbagai macam bentuknya. Ya, Anda bisa modifikasi itu selama, ya, as long as kondisi itu tidak terjadi lagi. Jadi rekomendasi ini dalam rangka menutup celah terjadinya kondisi atau temuan atau masalah itu supaya tidak terjadi lagi. Nah, rekomendasi tidak banyak penjelasannya karena ini menuntut kreativitas Anda, knowledge Anda, logika berpikirnya untuk menutup setiap celah. Maka sebelum menyelesaikan findings Anda, ada baiknya melakukan checklist. Nah, ini untuk memastikan ulang. Karena nanti findings Anda itu akan dilaporkan gitu ya. Dan ada laporan audit, maka yang akan membaca adalah manajemen. Maka ada baiknya kita review lagi, memastikan tujuannya ya. Yang pertama, kita bisa review apakah defect ya, atau masalah atau gejala itu yang kita tampilkan sudah lengkap atau belum ya. Kalau belum lengkap berarti kita harus melengkapi. Jika memang dibutuhkan pengumpulan bukti lagi, ini yang tadi saya sampaikan, kita bisa kembali ke lapangan untuk mengumpulkan bukti lagi ya. Terus apakah atribut yang ditampilkan itu, banyak data itu tadi, banyak penjelasan, sudah jelas atau belum, clear atau belum gitu ya, clarity, kejelasan ya. Lalu apakah fakta itu yang Anda sajikan itu adalah fakta, bukan opini gitu ya. Jadi dalam menyusun laporan audit ini biasanya ada semacam godaan gitu ya, bahwa kita akan punya opini dalam benak kita yang kita ingin sampaikan. Tapi hati-hati dalam menulis laporan audit manajemen, yang Anda tulis di situ harus berbasis bukti, sehingga fakta yang ditulis, jangan opini ya. Nah, karena semua harus ada dasar buktinya. Kalau opini tidak ada dasar buktinya. Apakah condition statement-nya itu valid? Apakah masalah yang kita paparkan pada bagian condition itu valid? Cara mengukur valid atau tidak pasti sederhana. Manajemen akan bertanya, buktinya apa? Nah, oleh karena itu, bukti audit harus dikumpulkan dan diinventaris dengan baik ya. Lanjut, apakah have we indicated that it is a fact or that is was told to us? Nah, apakah auditor itu sudah menemukan fakta dan sudah menyampaikan kepada manajemen? Jadi ada satu proses yang baik Anda lakukan gitu ya, baik untuk dilakukan. Setelah menemukan temuan, ada baiknya Anda melakukan konfirmasi kepada manajemen. Dan setelah Anda menyusun audit findings ini, laporannya, Anda sampaikan ke manajemen atau auditi untuk diskusi terkait apa respon dari manajemen.
Ya, karena bisa jadi kita akan memperoleh data yang semakin lengkap dari diskusi itu. Ya, jadi setelah menyusun finding, ada baiknya Anda berdiskusi dengan manajemen untuk memperoleh respon dan reaksi dari manajemen. Jadi supaya fair ya, kita mengatakan ada temuan ini, dia merespon seperti apa. Atau bisa jadi respon manajemen nanti justru menyanggah temuan kita, bahwa temuan kita ini sebenarnya salah adanya. Lalu apakah kriteria unclear? Cek lagi ya. Kriteria tadi standar yang seharusnya terjadi gitu ya. Sudah jelas atau belum? Kalau belum jelas ya diperjelas. Berikutnya, are they weak or unsound from a professional standpoint? Nah ini kita harus profesional gitu ya sudut pandangnya. Jadi itulah tadi mengapa ditekankan bahwa yang disampaikan dalam laporan ini adalah fakta bukan opini gitu ya. Maka kita harus pakai professional judgment, dan kalau menggunakan judgment harus profesional dan ada dasarnya. Berikutnya, apakah laporan temuan kita ini mengandung bias yang subjektif? Karena bisa jadi nih, karena kita auditor juga manusia, ada like and dislike. Ya misal auditinya itu agak ini ya, tidak mematuhi apa yang kita minta datanya, perintah kita. Terus apakah memang karena karakter personality orang itu tidak cocok dengan kita, sehingga akan muncul kemungkinan subjective bias ya, kita menjadi like and dislike. Ini hati-hati, tetap dijaga profesionalitasnya, dan tetap Anda ingat bahwa temuan itu harus dijelaskan dan ada dasar buktinya. Ketika ada bukti, sudah, kita akan terbebas dari bias subjektif. Have we given the real cause or is it a symptom? Ya, ini tadi sudah saya tekankan berulang kali bahwa penyebab itu Anda gali akar masalahnya, bukan sekedar gejalanya. Jadi yang salah bukan flu-nya, tapi yang salah adalah gaya hidupnya. Itu ya, bukan gejalanya, tapi penyebabnya. Is the information on the cause incomplete? Ya, ini masalah kelengkapan informasi. Belum lengkap, kumpulkan lagi, ke lapangan lagi, kumpulkan data lagi. Lalu apakah ini sudah langsung to the point pada masalahnya, atau penjelasan kita ini terlalu berlebihan atau tidak jelas malahan, dan apakah dampak itu sudah dipahami dengan baik oleh kita gitu ya, atau ada yang belum terungkap dampaknya, maka perlu direnungkan lagi setelah laporan ini selesai ya, siapa tahu ada yang terlewat dan bisa ditambahkan lagi. Oke, kemudian apakah rekomendasi itu sudah sesuai dan sudah benar-benar membantu perusahaan, atau justru too rigid, malah memperrumit proses bisnis perusahaan sehingga membuat perusahaan terlalu berbelit, tidak efisien, dan makin tidak efektif. Dan berikutnya, apakah does it take care of the past but not the future? Nah ini kita harus move on ya, bahwa Aumann itu fokusnya memberikan rekomendasi ke depannya. Jadi sebenarnya penekanannya pada kali ini adalah kita menemukan masalah, kita cari bandingannya, kita cari penyebabnya, dampaknya apa, lalu kita ke depan harus seperti ini. Makanya rekomendasi di akhir supaya kita move on ya, fokusnya ke depan, bukan mengungkit-ungkit masalah. Berikutnya, is it punitive rather than constructive? Is it out of harmony with cause? Ya. Jadi apakah rekomendasi kita ini sudah mengantisipasi masing-masing penyebab gitu ya,
Jadi kalau Anda menyusun rekomendasi, rekomendasi itu harusnya menyelesaikan cause of the problems, sehingga efek itu tidak terjadi. Rekomendasi bisa menggunakan referensi berdasarkan kriteria yang Anda buat. Gitu ya. Nah, maka sekian untuk topik development of audit finding. Selamat mencoba untuk final projectnya Auman. Ada satu pesan yang ingin saya sampaikan bahwa di masa pandemi ini tentu untuk melakukan audit di lapangan ini sebuah keterbatasan tersendiri dan saya tidak menyarankan Anda untuk terjun di lapangan. Maka yang bisa Anda lakukan adalah untuk yang kemarin itu audit finding, audit techniques, audit techniques itu Anda bisa merancang karena itu nggak perlu ke lapangan. Nah, untuk fieldwork-nya bagaimana, Anda tidak perlu terjun, tapi cukup menuliskan dugaan-dugaan kemungkinan yang terjadi dan mereka-reka saja. Untuk bukti Anda boleh menggunakan asumsi, sehingga tahap development of audit finding ini bisa kita jalankan ya, meskipun Anda tidak perlu kunjungan ke lapangan. Nah, misal perusahaan Anda masih bisa Anda kontak melalui WhatsApp atau telepon, ya silahkan Anda manfaatkan itu. Bagi yang tidak bisa, saya memaklumi, jadi Anda cukup menuliskan kemungkinan-kemungkinan temuan, dugaan-dugaan, reka-reka gitu ya. Karena kalau Anda tidak melakukan audit di lapangan, terus Anda tidak menuliskan kemungkinan, maka pada bab 6 audit findings ini Anda akan kosong, nggak ada isinya. Gitu ya. Jadi bagi kelompok yang perusahaannya masih bisa dikontak via telepon, maksimalkan itu. Jika memang terbatas, maka silahkan menggunakan asumsi-asumsi dan dugaan-dugaan temuan yang terjadi. Oke, sekian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih.